Jadi sebenarnya di banyak buku itu juga banyak jenisnya gitu. Tapi berdasarkan yang saya rangkum gitu ya, yang ini yang paling sering kita lihat gitu ya. Berdasarkan keterlibatan observer itu ada participation dan non-participation. Kalau berdasarkan proses observasi itu ada uncontrolled sama control. Nah, control itu salah satunya lebih rigid lagi tadi eksperimental. Kemudian berdasarkan metode pencatatannya ada naratif, interval, event, dan rating recording. Ini akan kita bahas minggu depan, yang akan banyak kita praktikumkan cara pencatatannya. Nah, berdasarkan keterlibatan observer itu ada yang namanya participan observation, di mana biasanya ini juga banyak dilakukan oleh orang-orang dari sosiologi dan antropologi ya, untuk meneliti tentang misalnya masyarakat dari suatu suku bangsa, atau teman-teman dari psikologi sosial. Ini banyak juga yang melakukannya untuk jadi dia ngeblend gitu ya sama orang yang diobservasi, dengan observinya itu ngeblend observernya, ikut turut ambil bagian dalam kehidupan observinya, ikut serta dalam kegiatannya. Jadi dia tidak hanya sebagai penonton tapi ikut serta sebagai pelakunya gitu. Dan kelebihannya adalah memungkinkan peneliti untuk bisa berkomunikasi gitu ya, dia bisa wawancara juga gitu. Dan ini sebenarnya sebagai salah satu cara untuk mengatasi kelemahan dari non-partisipan. Nah, di dalam berpartisipasi itu ada beberapa cara. Yang pertama, berpartisipasi secara lengkap. Berarti peneliti ini, biasanya dipakai untuk penelitian, itu memang menjadi anggota penuh dari kelompok yang diamati. Jadi dia ikut di situ, misalnya 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun gitu ya. Dia ikut menjadi warga di situ gitu ya, misalnya saya mau meneliti di suku Baduy gitu misalnya, atau di suku pedalaman di Jambi gitu ya, anak dalam di mana Butet Manurung dulu pernah gitu ya, di situ dia sampai peneliti 1 tahun 2 tahun gitu ya. Kemudian dia benar-benar berpartisipasi lengkap, yang ikut warganya mandi di kali ikut mandi di kali, warganya belajar pakai daun ya pakai daun gitu ya, sampai akhirnya dia kemudian berpikir bahwa ini warganya harus kemudian diajarin belajarnya begini nih, kayak gitu. Nah, itu sama kayak itu berpartisipasi lengkap. Biasanya dalam berpartisipasi secara lengkap, kelemahannya adalah, kesulitannya adalah kita kemudian harus ya ngikut gitu ya, padahal mungkin kita sebenarnya nggak mau gitu ya. Atau juga terkait dengan cara mengobservasinya. Jadi karena kita ikut serta, mungkin kita nggak sempat menuliskan gitu di lembar observasi kita. Kemudian berpartisipasi secara fungsional, biasanya peneliti ini juga sebenarnya bukan anggota asli yang diteliti, tapi dia bergabung dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Jadi misalnya ada misalnya vaksin gitu ya, ya dia ikut gitu di dalam kelompok itu gitu ya, untuk pada peristiwa misalnya satu komunitas tertentu gitu, dia mau vaksin ya dia ikut pas kejadian vaksinnya aja gitu misalnya. Jadi di perilaku di kehidupan yang lain dia nggak ikut gitu sama kelompok ini gitu misalnya, maka dia akan berpartisipasi secara fungsional aja. Atau misalnya ada upacara ngaben gitu misalnya, saya akan datang ikutnya pas ngaben aja, tapi saya nggak ikut tinggal sama keluarga ini pas sehari-hari itu enggak, tapi pas ngaben saya ikut gitu, berpartisipasinya secara fungsional, jadi ikuti hal-hal tertentu. Kemudian berpartisipasi sebagai pengamat. Jadi memang ikut gitu di dalam melakukan di situ, tetapi sifatnya terbuka. Jadi misalnya saya akan mengobservasi misalnya di dalam industri gitu ya, saya mau mengobservasi bapak-bapak gitu ya, yang kita mau lihat untuk kepemimpinannya gitu. Maka di sini misalnya saya sebagai sebagai pimpinan gitu ya, direksi gitu, saya panggil gitu Almira Putri psikolog gitu untuk saya mau ini Mbak, coba tolong dilihat saya punya manajer mana yang paling cocok nanti jadi direktur gitu. Kelas 11 sedang istirahat. Jadi misalnya saya mau lihat ini anak buah saya supervisor untuk jadikan manajer gitu. Coba tolong Mbak Almira dilihat ya yang mana yang